Halo men, gimana kabar kalian hari ini? Sehat terus ya? Kali ini kita akan bahas kelanjutan keseruan episode sebelumnya. Pada episode sebelumnya diceritakan, pasukan dari surga kegelapan yang diutus di Sitian sudah bernegosiasi dengan kelompok Tan Sanzang. Tapi sayangnya, negosiasi itu tidak mencapai kesepakatan, sehingga pertarungan pun pecah dan tidak bisa dihindari lagi. Untuk yang belum menonton, tonton keseruan video sebelumnya dulu ya. Terima kasih juga untuk dukungan kalian. Terus tonton video di channel ini dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan. Oke kawan, kita mulai cerita di chapter ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini, diperlihatkan senjata yang menahan serangan Jinggang itu adalah garpu 9 gigi milik Zubaji. Kedatangan Baji membuat semua kelompok Tan Sanzang kaget. Dan Baji pun meminta maaf karena sudah meninggalkan mereka. Dan bilang kalau dia tak niat untuk kembali sebenarnya. Dia hanya ingin membantu saja. Baelong pun menanyakan yang tadi dia lihat di hutan apakah benar memang Baji. Dan jika benar, kenapa dia tidak datang lebih awal? Lalu dia memberitahu Baelong kalau dirinya akan segera mati. Dan percuma saja kalau dia kembali. Karena dia tetap tidak bisa ikut melanjutkan perjalanan. Baji pun membuka kupluk di kepalanya dan terlihat kalau matanya sudah tertutup. Dan seperti ditindik. Dia menjelaskan kalau dia sudah tidak bisa melihat lagi. Dia sudah mencapai batas usianya. Dan Baji dengan cepat langsung menyerang Jinggang kegelapan itu. Jinggang itu pun mengenalinya kalau dia adalah salah satu siluman yang menemani Tan Sanzang dulu. Dan Baji pun percaya diri membenarkan itu semua. Dia adalah Zubaji yang terkenal dan bahkan ditakuti di surga. Jinggang itu pun meremehkan Baji dengan mengatakan dia kira adalah sosok yang kuat. Ternyata hanyalah sampah yang datang. Lalu dia menyerang Baji sampai terpental. Baji pun meremehkan pukulan Jinggang itu dan dia langsung mengaktifkan kekuatan jiwanya. Tan Sanzang pun kaget melihat semangat tarung Baji saat ini. Dia menebak kalau Baji pasti sudah melewati banyak hal. Karena sangat jarang melihat Baji memiliki semangat tarung seperti ini. Baelong pun juga begitu. Bahkan menurutnya ini aura yang sangat besar sekali. Melihat kekuatan Baji yang sangat menakutkan, Jinggang itu pun mulai meningkatkan kekuatannya untuk menyerang Baji dengan tapak bayangannya. Jinggang itu pun berkata dia akan memusnahkan Baji walau sekarang dia adalah dewa kegelapan. Namun Baji tidak mau kehilangan kesempatan dan langsung memukul Jinggang itu dengan kuat sampai terpental. Nyali Jinggang itu mulai ciut karena melihat kekuatan Baji yang sangat dahsyat. Baji pun meningkatkan kekuatannya lagi setelah dia tahu kulit lawannya itu sangat tebal, bahkan tidak bisa ditembus pedang. Baji pun mengamuk dengan kekuatan besar walau matanya tidak melihat. Dia bilang walau kulit lawannya terbuat dari metal pun, dia akan melumat habis lawannya itu. Baji pun langsung loncat dan memukul Jinggang itu. Terlihat dampak pukulannya itu sangat besar. Tapi untungnya Jinggang itu bisa menghindar. Karena tidak kena, dia pun melemparkan tanah yang ada di bawahnya ke arah Jinggang itu. Baelong yang menyaksikan keganasan Baji pun heran karena Baji bisa menahan kekuatan dewa kegelapan. Yihu pun bertanya ke Xiaoyu, apakah itu temannya? Karena babi itu sangat gila dan dia tidak akan bisa mengancamnya. Xiaoyu pun berkata kalau biasanya Baji sangatlah lembut. Namun sedang asik-asiknya menyaksikan kehebatan Zubaji, Baelong pun diserang ksatria mayat hidup. Baelong berhasil menghindar dan langsung menyerang mayat hidup itu dengan kekuatan naga apinya. Dan mencakar mayat hidup itu sampai hancur dengan arwah serigalanya. Baelong berhasil menghancurkan dan berkata kalau mayat hidup itu bukanlah tandingannya. Namun sayangnya, mayat itu bangkit dan tubuhnya kembali sempurna. Tan Sanzang pun langsung menendang ksatria mayat hidup itu dan mengatakan ke Baelong kalau percuma saja melawannya. Karena mereka dipanggil menggunakan mantra. Tan Sanzang pun berpesan kalau dia akan menghadapi sang pengguna mantra. Dan Baelong haruslah menjaga Xiaoyu. Jangan sampai makhluk-makhluk laknat itu mendekatinya. Lalu menyuruh Baelong pergi. Baelong pun dengan percaya dirinya melindungi Xiaoyu dan itu membuat Tan Sanzang kagum.
Karena dirinya saat ini bisa dipercaya, ia juga berpikir apakah itu semua karena latihannya. Tapi sayangnya, tidak ada waktu lagi untuk memikirkan itu. Karena pasukan mayat hidup itu pun langsung datang menyerang Tan Sanjang. Untungnya dengan kehebatannya, Tan Sanjang berhasil melawan pasukan-pasukan itu. Tan Sanjang langsung mendekati si pengguna mantra. Karena biasanya, petarung dengan menggunakan mantra tidak bisa bertarung dengan jarak dekat. Star itu pun kaget dan mengatakan kalau dia tidak akan membiarkannya mendekatinya dengan mudah. Dan Tan Sanjang malah sudah masuk ke perangkapnya. Tan Sanjang pun berkata menghentikannya cukup dengan beberapa pukulan saja. Dan Star itu pun mengaktifkan mantranya lagi. Lalu terbentuklah formasi mayat hidup yang rapat dengan penuh panah di tangannya. Pasukan itu pun langsung menyerang Tan Sanjang, sehingga Tan Sanjang berhasil terpanah. Tan Sanjang yang berhasil dipanah pun berubah menjadi pasir dan muncullah Wuqing. Star itu pun kaget sejak kapan tiruan ini dibuat dan di mana Tan Sanjang yang asli. Wuqing langsung memperkenalkan dirinya dan berkata kalau ilusi adalah keahliannya. Tan Sanjang pun muncul dan memberitahu kalau pengalaman juga tergantung seberapa terlatihnya dirimu. Star itu pun marah dan mengatakan jangan meremehkan kesatria arwahnya. Karena dia masih punya pasukan perisai baja untuk pertarungan jarak dekat. Tan Sanjang pun tidak mau banyak bicara lagi dan memukul Star itu dengan tinjunya, sehingga membuatnya terpental jauh. Setelah keberhasilan mengalahkan Star itu, semua pasukan mayat hidup pun hancur seketika. Dan itu membuat Xiao Yu senang. Sedangkan Jinggang Kegelapan dan Baji, Jinggang itu berhasil ditendang Baji sampai tak berdaya dan terpental di samping Star yang sudah dilumpuhkan itu. Kedua dewa kegelapan itu pun tidak terima dengan kekalahan itu dan mencoba untuk bangkit. Tan Sanjang pun mencegahnya dengan berkata, "Cukup, apa kalian tidak malu? Jika kalian mau cari masalah, lihat dulu siapa lawannya." Wih, keren ini Tan Sanjang nih. Baji berkata mereka boleh pergi dari pertempuran ini. Tan Sanjang pun menambahkan kalau mereka berani kembali lagi, mereka tidak akan seberuntung ini. Dan tiba-tiba, dari langit muncullah dedaunan yang berkumpul menjadi satu sosok misterius dan mengatakan kalau dia sudah menduga kalau Tan Sanjang dan murid-muridnya tidak akan mudah untuk dikalahkan. Sekarang, dialah yang akan menjadi lawannya. Namun sayangnya, chapter ini pun berakhir. Aduh, makin seru nih kayak pertempuran selanjutnya. Ditonton ya video kelanjutannya langsung. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan. Terima kasih dan sampai jumpa.